Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita masih terus sedang belajar bagaimana kita bisa bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Allah. Dan kita sudah belajar bahwa pengenalan akan Allah, prinsip yang pertama bahwa tidak ada cara lain selain kita berdoa, jaga hati, redakan hati kita, karena hanya Allah sendiri yang bisa mewahyukan dirinya kepada kita, dan sebatas dia mewahyukan diri, disitulah pemahaman kita bisa bertumbuh. Karena firman Tuhan berkata bahwa Allah menyatakannya melalui Roh Kudus, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi hanya Roh Allah yang mewahyukan dirinya kepada kita, sehingga membuat kita mengerti diri Allah itu seperti apa, kayak bagaimana dia. Dan ini yang sedang kita pelajari. Jadi karenanya Rasul Paulus tidak memberikan kiat apapun selain kita berdoa. Jadi bukan hanya sekedar belajar, bukan hanya sekedar membaca buku, tetapi kita perlu berdoa. Karena itu Paulus selalu berdoa meminta kepada Bapa supaya dia memberikan roh hikmat dan wahyu, supaya kita bisa bertumbuh dalam pengenalan akan dia. Dalam 1 Korintus 2:12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi orang yang tidak memiliki roh Allah, orang yang duniawi, kita tidak menerima roh dunia. Jadi yang tidak memiliki roh Allah kemungkinan agak mengalami kesulitan untuk mengenal dan mengasihi Allah. Tetapi ayat ini berkata bahwa tetapi roh yang berasal dari Allah, kita menerima roh yang berasal dari Allah. Ada Roh Kudus. Ketika kita percaya Yesus, kita dapat anugerah. Roh Kudus mewahyukan bahwa dia adalah Tuhan, dan izinkanlah Tuhan untuk terus mewahyukan dirinya kepada kita. Karena itu butuh ketekunan untuk kita mencari dia, menghampiri dia, seperti yang kita sudah baca kemarin dalam kitab Yeremia 29:13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku memberikan kamu menemukan aku. Prinsip yang kedua, pengenalan akan Allah mencakup hikmat, pengertian rohani, dan pribadi Tuhan adalah pribadi yang berhikmat dan memiliki pengertian, dan hal ini merupakan karakter daripada Mesias. Dalam Yesaya 11 ayat 2, roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi dalam diri Yesus, dia dinubuatkan bahwa dalam dirinya ada roh hikmat, ada pengertian, ada nasihat, ada keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Allah. Jadi kalau kita lihat satu contoh di dalam Alkitab, bagaimana Daniel memiliki kualifikasi. Dalam diri Daniel itu dikatakan dalam Daniel 5 ayat 12, karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil. Ayat ini mengatakan bagaimana ketika banyak masalah dan persoalan mimpi-mimpi yang sulit, tapi Daniel mampu menerjemahkan. Bagaimana Daniel bisa memiliki hikmat dan kebijaksanaan seperti itu? Ketika raja tidak memiliki pengertian, orang-orang di zaman itu orang-orang pintar, orang-orang hebat. Tetapi Daniel yang memiliki roh Allah, dia bisa menerjemahkan mimpi Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Bagaimana Daniel memiliki hikmat dan kebijaksanaan? Jawabnya sederhana. Daniel adalah pribadi yang hidupnya selalu mendasari hidupnya sebagai pribadi yang selalu, Bapak Ibu, untuk mendasari hidupnya di atas kebenaran firman Tuhan. Kita tahu ketika Daniel satu hari coba dijebak, karena tidak ada cara lain untuk menjatuhkan Daniel selain daripada ibadahnya. Dan waktu itu para menteri bersepakat untuk membuat satu aturan, dan dikeluarkanlah sebuah aturan bahwa tidak boleh ada siapapun yang meminta apapun kecuali kepada raja, baik kepada dewanya, kepada Tuhannya. Dia tidak boleh meminta selama sekian hari. Dan kalau ketahuan ada yang meminta selain kepada raja, karena raja dianggap sebagai dewa, didewakan, orang-orang pada waktu itu tahu persis, karena Daniel
nggak mungkin lakukan itu. Dan apa yang terjadi ketika Daniel sedang sembahyang, satu hari kebiasaannya adalah 3 kali dia berdoa, menyembah Tuhan, menghadap ke Yerusalem, ke bait Allah. Dan ketika dia sedang sembahyang lakukan itu, Bapak Ibu tahu, dia didapati, ditangkap, dan akhirnya dilemparkan ke dalam gua singa. Dan kita lihat dari contoh hidup Daniel bahwa kenapa Daniel memiliki sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan segala hikmat, pengetahuan. Karena Daniel dalam hidupnya selalu mendasari dirinya kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika Daniel 1 ayat 8 dia berkata, dia berketetapan, dia putuskan, dia tidak makan anyapan raja. Jadi kita lihat dari sini contoh bagaimana Daniel adalah satu pribadi yang bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, dalam hikmat, pengertian. Kenapa? Karena dia mendasari hidupnya dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, ya butuh yang namanya disiplin pribadi kita dalam menyelidiki, membaca, dan merenungkan Alkitab. Dalam Alkitab kita mengerti apa yang Allah mau katakan tentang dirinya, tentang kita, tentang dunia ini, dan apa yang Allah ingin kita ketahui untuk melayani Dia. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita bisa memahami karena suara Tuhan, hati Tuhan, pikiran Tuhan bisa kita ketahui lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Dengan kita bertekun membaca dan menyelidiki isi pikiran Allah yang dinyatakan di dalamnya. Jadi kalau kita ingin bertumbuh mengenal Allah, kita perlu memperlengkapi diri kita bahwa untuk pengenalan akan Allah, kita perlu disiplin untuk membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita tidak mungkin mengabaikan buku pegangan yang Allah sudah berikan kepada kita. Dan Alkitab adalah cara Tuhan, tulisan-tulisan yang sudah dirangkum sedemikian rupa disebut Alkitab. Allah berharap kita bisa mengenal dirinya, mengenal pribadinya melalui kita membaca firman Tuhan. Jadi satu-satunya Allah yang dapat kita kenal dengan jalan diri kita sendiri itu adalah Allah, hasil imajinasi kita sendiri. Karenanya kita perlu memelihara firman Tuhan dan tinggal di dalamnya. Dalam Yohanes 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Jika kamu tetap tinggal dalam aku dan perkataanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan dan itu akan dikabulkan bagimu." Jadi yang kedua, prinsip yang kedua kalau kita ingin mengenal Allah, kenalilah firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.